Presdir sekaligus moderator kita pada kegiatan malam hari ini, Arsif Arianto. Kemudian yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Baik. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini dimulai dengan pembukaan oleh MC. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Acara selanjutnya adalah tilawah. Marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Siti Fauzia Mawaddah Warahmah. Kepada saudari, saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ngomong Medi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ متهيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Siti Fauzia Mawaddah Warahmah. Semoga yang membaca dan juga mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, marilah kita melangkah ke acara selanjutnya. Pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada operator saya persilahkan.
Ya. Acara selanjutnya yakni penutupan acara pembukaan kuliah tamu dengan tema menjadi individu merdeka. Marilah kita sama-sama menutup acara pembukaan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik teman-teman, tibalah kita pada acara inti dari kegiatan kita malam hari ini. Nah, kuliah tamu dengan tema menjadi individu merdeka akan dipandu oleh moderator kece kita malam hari ini. Sebelum itu, saya akan membacakan dulu CV dari moderator kita. Jadi, dengan nama Arsif Arianto, domisilinya Makassar, kemudian asal daerah Polman, Sulawesi Barat, kemudian IG-nya boleh di-follow bagi teman-teman yang berkenan dengan archive_. Kemudian data pendidikan SD, SMP, SMA di Polewali Mandar, kemudian kuliahnya di STIMIK Akbar Makassar. Adapun pengalaman organisasinya ada banyak ya teman-teman, cuma saya akan menyebutkan beberapa saja. Sebagai founder and CEO NetGrade ICT Sulselbar tahun 2016, kemudian sebagai Ketua MSO UKM UKMI 2017, kemudian sebagai Presiden BEM 2018, kemudian Ketua BP Kami Makassar 2019, Sekjen Kami Makassar 2020, kemudian saat ini menjabat sebagai Presdir Inspirasi Malam ID dan juga sebagai pengelola Rumah Baca Inspirasi Makassar dengan motonya 50 sama dengan 0,99 sama dengan 0,100 sama dengan 1. Saya juga nggak ngerti ya teman-teman ini arti motonya apa, mungkin nanti moderator bisa menjelaskan sedikit ya jika ada waktu lebih begitu. Oke, untuk mengefisienkan waktu saya persilahkan langsung kepada moderator untuk memimpin kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada moderator saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu. Nah, mungkin maksud dari motonya itu 0 sama dengan 50 sama dengan 0, 99 sama dengan 0, dan 100 sama dengan 1, karena dalam teknik informatika teman-teman hanya dua angka yang kami kenal, yaitu 0 dan 1, di mana 1 itu berarti nyala dan 0 itu berarti mati. Dan sama halnya saat kita belajar, ketika meskipun belajar teman-teman dengan 99, maka hasilnya akan tetap 0 teman-teman. Nanti hasilnya menjadi 1 ketika dia 100%. Nah, itu mungkin tentang motonya. Nah, sedikit pengantar tentang inspirasi malam itu apa. Jadi inspirasi malam itu seputar tentang komunitas online, komunitas dunia maya yang bermimpinya tinggi. Kami berpikir tentang karena kami punya ide yang unik bahwasanya kita harus mengubah SDM manusia, perbaiki dan kualitasnya harus ditingkatkan, sehingga dalam inspirasi malam itu kami punya visi dengan poin dari pendidikan. Ketika pendidikan itu baik, maka pendidikan akan bisa melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Unggul di sini terlihat dari poin iptek dan imtaknya. Lalu ketika SDM unggul itu lahir, maka kita percaya SDM unggul itu mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Dan realitanya sekarang Indonesia kaya dengan sumber daya alam, tapi tidak terkelola dengan maksimal kecuali oleh kepentingan asing. Dan ketika SDA itu bisa terkelola oleh SDM yang unggul, maka kita percaya perputaran ekonomi itu bisa terjadi sehingga Indonesia tidak perlu ngutang lagi. Nah, itu menjadi suatu grand design dari inspirasi malam. Sehingga dalam proyek inspirasi malam itu kami punya satu proyek yaitu Rumah Baca Inspirasi, di mana rumah baca itu kita menghimpun, kita belajar tentang bagaimana sosiologi, etnografi, psikologi, dan bahkan teknologi itu sendiri, karena kita berupaya bagaimana mengubah mindset masyarakat, sehingga mindset ini bentuk risetnya kita, bagaimana mengubah mindset masyarakat sehingga kita bisa memperbaiki kualitas SDM itu dengan cepat. Sehingga ini menjadi suatu alasan, dan alhasil dengan mimpi-mimpi kami yang mungkin akhirnya itu konyol menurut sebagian orang, sehingga saya melihat salah seorang senior yang bercerita tentang bagaimana individu itu bisa berpengaruh terhadap peradaban, dan kemarin materinya itu tentang struktur peradaban, dan saya akhirnya sadar ternyata individu itu bisa menjadi tolak ukur bagaimana terciptanya suatu budaya, sistem hukum, sistem politik, bahkan sampai kepada sistem ekonomi itu tersendiri. Nah, dan itu pun akan menjadi satu tema pada hari ini, yaitu bagaimana menjadi individu merdeka, karena semuanya dimulai dari individu. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mungkin saya sedikit baca dengan CV pemateri kita. Namanya yaitu Dr. Bagus Riono, MA Psikolog. Beliau itu dosen Fakultas Psikologi UGM. Sejak 2016 menjabat sebagai Presiden Internal Association of Muslim Psychologists. Terus mencapai gelar doktor dengan kajian teori motivasi di UGM. Terus gelar magisternya pada Hofstra University yang di New York. Terus di tahun 1996 beliau adalah salah satu dari 9 orang yang mendirikan Yayasan Insan Kamil yang bertujuan untuk mengembangkan psikologi Islam.
Lalu di tahun 2016, beliau sebagai Ketua Presidium Gerakan Indonesia Beradab, yaitu fokus gerakannya pembangunan peradaban memuliakan manusia melalui penguatan keluarga. Dan yang terakhir ini beliau itu sudah cukup banyak diundang dalam narasumber kajian psikologi Islam, mulai dari Moskow, Rusia, Pakistan, Indonesia, dan Australia, karena beliau ini sebagai Presiden Internal Association of Muslim Psychologists. Nah, itu menunjukkan bahwa pemateri kita pada hari ini cukup pakar lah dalam bidang psikologi Islam. Dan untuk mengefisiensikan waktu, saya berikan kesempatan kepada Dr. Bagus Riono MA untuk mempresentasikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu di hari kemerdekaan kita ini yang ke-76 ya, dan selalu setiap tahun kita merenungkan makna dari kemerdekaan. Dan kita saat ini sedang dalam kondisi yang cukup membutuhkan kita untuk prihatin ya. Tidak untuk mengatakan memprihatinkan ya, memprihatinkan itu kesannya negatif ya, tetapi sebetulnya ini memang membuat kita dipaksa untuk prihatin ya dengan adanya pandemi corona ini, COVID-19, dan kita tidak sendirian karena seluruh dunia mengalami ini. Dan ini ada sesuatu makna yang juga kita perlu merenungkannya ya di balik pandemi ini. Nah, adapun judul yang akan dibahas malam ini adalah menjadi individu merdeka. Ya, ini terkait dengan hari kemerdekaan kita, tapi juga terkait dengan peradaban dan juga terkait dengan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini dengan adanya pandemi corona ini. Dari mana kita akan mulai ya? Kita seperti yang disampaikan oleh panitia, saya akan share slide dulu. Kita mulai dengan ayat Quran ya, supaya kita bisa punya dasar yang kuat ya untuk membicarakan apa yang kita akan diskusikan hari ini. Baik, jadi ayat Qurannya ini seperti ini bunyinya. Mari kita dengarkan bersama supaya tidak ada kata yang terlewat. Terjemahannya maksud saya. Merdeka artinya mau berusaha QS 13, Ar-Ra'd 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Pertama dibuka dengan adanya malaikat ya, 2 orang malaikat. Jadi manusia ini dijaga malaikat, ini saya kira penting sekali ya. Artinya apa? Artinya ada 2 hal paling tidak ya. Pertama, kita itu tidak sendirian. Kita tidak ada yang mengawasi kita ya. Jadi kita tidak bisa semaunya sendiri gitu. Tapi juga kita diharapkan untuk berinisiatif ya. Di sini makanya disebut ada di title-nya itu saya sebut merdeka harus berusaha ya. Jadi ada 2 sisi, kita tidak sendirian ya, kita dijaga, tapi kita harus inisiatif gitu. Artinya apa? Artinya ada dinamika ya dalam kehidupan ini ya, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah ya, yang pada dasarnya sebagai hamba Allah kita itu sangat lemah, tapi kita diberi kesempatan, kita diberi opportunity ya, diberi peluang
untuk menginginkan sesuatu, untuk mengubah sesuatu dengan izin Allah tentu saja. Nah, ini menarik ya, karena disinilah sebetulnya hakikat dari kemerdekaan itu nantinya akan kita bahas lebih jauh. Jadi kita merdeka itu bukan di ruang kosong, kita merdeka itu dalam konteks kekuasaan Allah dan dalam konteks risiko yang harus kita hadapi jika kita tidak melangkah dengan benar. Ya, tadi jadi di bagian awal kan bahwa malaikat itu menjaga kita, ya, malaikat itu melindungi kita, tapi juga malaikat itu menunggu kita ya untuk berinisiatif. Nah, kalau kita berinisiatif itu tidak sesuai atau tidak di jalan yang benar, maka jangan dikira akan didiamkan saja, karena bagi Allah ya, bagi Allah ketika Allah menghendaki, ya tidak ada yang bisa menghalangi ya. Kalau itu yang dikehendaki adalah sebuah keburukan, ya terjadilah keburukan gitu. Jadi ini ada pilihan baik buruk yang berdinamika sedemikian rupa, tapi kita diharapkan untuk berinisiatif. Nah, ini yang menarik di sini. Nah, ini yang tidak difahami atau kurang begitu banyak disampaikan ya di dalam wacana-wacana tentang kemerdekaan yang akhirnya jadi kemerdekaan itu maknanya jadi kabur ya. Jadi di sisi lain seperti kita amati ya, kemerdekaan itu kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai freedom ya. Lalu ada gerakan-gerakan freedom yang liberal, apa istilahnya itu berperilaku tanpa batas, tanpa tata krama, tanpa empati begitu ya. Dan akhirnya ya masyarakat menjadi tidak tenang ya, masyarakat mengalami berbagai macam masalah. Tapi juga di sisi lain freedom atau merdeka itu bermakna adalah independen ya. Independen itu artinya mandiri. Jadi kalau dalam bahasa negara Amerika itu hari kemerdekaan kan Independence Day ya, bukan Freedom Day ya. Walaupun mereka juga sangat kuat dalam mempromosikan freedom ini. Nah, di sini harus kita pahami secara lebih komprehensif ya, bahwa makna independen ini lebih bertanggung jawab ya daripada makna freedom. Walaupun merdeka itu mengandung dua-duanya. Ketika kita bilang merdeka, kadang-kadang kita ada kesan kita bebas gitu ya. Tapi di sisi lain merdeka itu juga mengandung kata atau makna mandiri. Nah, sehingga kata merdeka itu sendiri juga harus kita pahami secara komprehensif. Jangan sampai kita memaknainya sembarangan ya, dan juga harus dipikirkan betul gitu. Nah, disinilah konsep atau kerangka pikir atau model berpikir yang harusnya kita kembangkan ya. Ada kompleksitas, tapi ada kesempatan, ada peluang, ada bantuan, ada pertolongan, ada jalan, ada guidance ya, petunjuk. Yang ini yang harus kita integrasikan dalam kita melangkah ke depan. Baik. Nah, kemudian secara psikologis ya, dan juga secara wisdom gitu, karena sungguhnya ayat-ayat Allah ini diturunkan kepada seluruh umat manusia ya, di seluruh pelosok dunia, dan akan menginspirasi para pemikir dari manapun juga, termasuk juga dari dataran Cina ini ya, Lao Tzu. Lao Tzu ini seorang filsuf yang cukup klasik dan cukup dikenal di dunia, berasal dari dataran Cina ya. Dan ini kata-katanya ini dikutip oleh banyak ahli dari Amerika terutama ya, dan Inggris juga tentu saja. Yang saya pernah dengar itu dari Stephen Covey misalnya dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People ya, itu kata habit itu dia kaitkan dengan kata-kata Lao Tzu ini. Mari kita cermati ya. Ini adalah semacam operasionalisasi atau sesuatu yang merupakan turunan dari ayat tadi, tapi dari bahasa yang lebih operasional gitu ya. Nah, kita coba cermati ya, peringatan ini berupa peringatannya, watch your thought ya.
Jadi hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu itu akan menjelma menjadi kata-kata. Gitu kalau terjemahannya ya. Hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-kata itu akan menjelma jadi aksi. Berhati-hatilah dengan aksimu, karena aksi itu akan menjelma menjadi kebiasaan. Ya. Dan berhati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena kebiasaan itu akan membentuk karakter. Berhati-hatilah dengan karaktermu, karena karaktermu itulah yang akan membentuk nasibmu. Ya, sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat Quran tadi, maka Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak mengubah nasibnya sendiri. Nah, ini sebagai sebuah penjelasan yang lebih operasional, bagaimana sih nasib itu bisa berubah, ini dari kacamata manusia. Dan kita lihat di sini bahwa kalau diurutkan itu mulai dari pikiran, ya. Pikiran itu sangat fundamental dan sangat berpengaruh ya terhadap nasib kita nanti. Bagaimana prosesnya? Pikiran itu kalau kita istilahnya olah atau kita pelihara begitu ya, dia akan menjadi kata-kata kita, ya. Apa yang kita katakan itu nanti akan menjadi tindakan kita, action kita. Apa yang kita lakukan lama-lama akan menjadi kebiasaan, gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya kebiasaan tertentu, maka itulah yang disebut sebagai karakter kita. Nah, karakter kita itulah yang akhirnya nanti menentukan nasib kita. Nah, di sini yang harus kita cermati. Jadi kalau kita merenungkan nasib kita, maka kita perlu melacak kembali ke belakang ya. Kenapa nasib saya seperti ini? Nah, karena kita memang membangun karakter yang kita miliki saat ini. Kenapa karakter kita seperti ini? Karena kita terbiasa melakukan ini. Nah, sampai di sini maka yang dibahas, yang digali, dikaji oleh Stephen Covey ya dalam Seven Habits ya. Makanya kalau kita ingin mengubah karakter kita atau ketika kita ingin mengubah nasib kita, maka kita harus mengubah karakter kita, dan untuk mengubah karakter itu kita harus rela mengubah kebiasaan. Nah, ini aplikatif sekali sebetulnya ya. Jadi misalnya begini. Kalau dalam Islam itu kan memang kebiasaan itu penting. Misalnya kebiasaan sholat ya. Sholat itu diatur sedemikian rupa 5 kali sehari, ada waktunya ya. Nah, kalau belum biasa orang tidak akan mudah itu. Dan sholat itu bagi kaum mu'alaf ya, bagi orang-orang yang masuk Islam setelah mereka dewasa itu yang paling sulit. Puasa mereka masih mudah, tapi sholat itu susah karena 5 kali sehari dan waktu yang ditentukan ya harus terbiasa begitu. Nah, ini saya ada teman sebagai contoh ya, dari Jerman, dia sekarang sudah profesor, dulu waktu kunjung Indonesia masih doktor, begitu masih ya lumayan muda lah, sekitar 40-an. Dia tertarik dengan Islam ya, dia pernah ikut ke masjid ya, pada waktu itu hari Jumat juga ikut ke masjid, masuk ya, ikut berwudu, ikut duduk mendengarkan khutbah ya. Waktu sholat dia juga ikut mengikuti gerakan-gerakan sholat itu, dan beliau memang tertarik dengan agama-agama ya atau spiritualitas dan sebagainya. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol dia bilang, wah kayaknya menarik juga ya Islam ini ya. Tapi kalau saya harus sholat 5 kali sehari itu rasanya berat sekali gitu. Nah ini ya. Jadi sholat itu bukan hal sepele ya. Sholat itu adalah suatu proses pendisiplinan atau pembentukan habit ya, pembentukan kebiasaan yang tidak sepele gitu ya. Lalu ada contoh yang lain, seorang tokoh Black Muslim ya Amerika yang namanya Malcolm X ya. Malcolm X itu adalah seorang kulit hitam yang masuk Islam lalu menjadi pejuang civil rights atau hak-hak kemanusiaan di Amerika ya. Itu pada saat masuk Islam dia terkesan dengan ajaran Islam, dia mau masuk Islam, tapi begitu disuruh sholat,
berat ya, karena dia harus sujud, harus ruku dan sebagainya. Padahal sebelum itu ya dia sebagai seorang yang non muslim, harga dirinya sedemikian apa istilahnya itu tinggi ya, sehingga untuk bersujud itu kayak harus meruntuhkan jati dirinya, harga dirinya gitu. Sehingga berat bagi dia untuk sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling akhir dia bisa lakukan. Karena membutuhkan kepasrahan yang luar biasa ya. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah ya. Itu sholat itu. Nah gitu. Ini sebagai ilustrasi ya, sesuatu yang mungkin mudah, contoh yang mudah ya. Nanti bisa diaplikasikan juga dengan hal-hal yang lain, misalnya bersedekah misalnya, atau beramal soleh, atau belajar ya, bisa juga diterapkan. Jadi ini kaitannya dengan habit ya. Nah, habit itu sesuatu yang sulit untuk dibentuk, namun kalau kita tahu strukturnya atau susunannya, maka kita bisa lacak ke belakang lagi. Jadi habit itu terjadi karena ya perilaku. Artinya kalau kita mau mengubah habit ya kita ngubah perilaku kita. Jadi jangan seolah-olah karena susah terus kita nggak mau nyoba. Nah, nyoba ini penting ya. Karena habit itu terbentuk karena kita melakukannya dan berkali-kali akhirnya jadi ringan gitu ya. Dan perilaku itu representasi sebetulnya yang manifestasi dari kata-kata kita. Makanya kalau kita ingin berperilaku baik, kita juga harus menjaga kata-kata kita. Jangan sampai kita berkata-kata buruk. Berkata-kata buruk termasuk membicarakan keburukan orang, ya berprasangka buruk dan sebagainya itu. Sehingga itu perlu kita bersihkan ya kata-kata itu. Jangan sampai pedas ya kata-kata kita ya. Karena apa? Karena itu nanti akan membentuk perilaku. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin berperilaku baik, ya kata-kata kita harus kita tata dulu. Nah, kata-kata itu kok bisa muncul seperti itu karena pikiran. Nah, di sini mungkin letaknya prasangka buruk tadi. Jadi kita berkata buruk itu karena kita punya pikiran yang keliru tentang orang lain, tentang diri kita sendiri. Mungkin kita merasa diri kita ini hebat ya, sehingga ketika melihat orang lain kok tidak seperti yang kita bayangkan, lalu kita berpikir bahwa dia tidak sehebat saya dan sebagainya itu. Jadi kesombongan dan sebagainya itu mulainya dari pikiran. Jadi begitu. Jadi ini perjalanan cukup panjang ini, mulai dari pikiran sampai ke nasib ini, tetapi dengan jembatan atau dengan anak tangga yang bisa kita visualisasikan seperti ini, insya Allah untuk introspeksi diri ya, muhasabah kita, itu bisa membantu ya, supaya kita bisa mengelola diri kita dan insya Allah nanti mengubah nasib kita. Dan insya Allah kalau Allah mengendaki ya perjalanan kita kelihatannya susah, nanti akan ada pertolongan karena ada malaikat tadi. Kita kembali ke surat Ar-Ra'd itu ya nomor 11. Jadi jangan merasa berat, jangan membayangkan wah nggak mungkin. Nanti dulu ini ada malaikat yang menjaga kita, ada Allah yang akan menunggu kita untuk bertobat ya. Dan akan memberikan pertolongan kalau kita memang mau. Dan ini sudah banyak sekali contohnya ya dalam kisah-kisah sirah nabawiyah ya, sirah Nabi itu sahabat-sahabat yang tadinya tidak diduga bisa bertobat, tidak diduga bisa berubah karakternya, seperti misalnya contoh luar biasa kan Umar bin Khattab misalnya ya, itu bisa juga. Kenapa? Ya bukan hanya karena usahanya, tapi karena ada pertolongan Allah ya. Karena sesungguhnya Allah ini akan menyambut ya mereka yang mau bertobat itu dengan apa ya tangan terbuka lah gitu ya, dan pertolongan itu akan datang. Nah sehingga di sini bisa kita lihat bahwa individu itu kalau bahasa Inggrisnya itu you matters ya. Jadi Anda itu penting ya, Anda itu penting. Anda sebagai individu itu, Anda pribadi itu penting. Jadi jangan dikira apa karena Anda sendiri, karena Anda apa istilahnya itu nggak punya kekuasaan, nggak punya jaringan seolah nggak penting. Penting, individu itu penting. Kenapa? Karena ada malaikat, karena ada Allah itu tadi ya yang akan membuat seorang individu itu jadi sangat penting dan bisa berpengaruh ya terhadap nasib suatu kaum tadi ya. Tadi kalau di ayat tadi kan kaum ya. Tetapi itu kaum itu asalnya dari individu-individu. Nah,
sekarang kita kaitkan dengan kemerdekaan ini, Indonesia ini, ya. Konteks Indonesia. Kita sering berkeluh kesah ya tentang Indonesia, kenapa masih begini-begini aja, kenapa pandemi seperti ini masih pada korupsi, kenapa masih ada hutang tadi kan ya salah satunya. Itu tidak akan selesai kalau kita hanya berkeluh kesah gitu. Tidak akan teratasi permasalahan itu kalau kita sendiri tidak memulainya gitu. Ya, jadi pesan dari ayat tadi itu kita harus memulai, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Itu akan ada gaungnya nanti, akan ada gaungnya, akan ada dampaknya kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa, kepada kemanusiaan ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu bukan bukan manusia super yang memimpin umat yang besar yang mengubah dunia, enggak, beliau hanya menjaga dirinya ya, memulai dengan dirinya, taat pada Allah, mengikuti perintah Allah, membesarkan keluarganya dengan kesolehan, tapi pengaruhnya terhadap kemanusiaan sampai di akhir zaman. Makanya beliau disebut sebagai umat ya. Nabi Ibrahim itu seorang diri yang disebut sebagai umat. Artinya individu ya, kita lihat sejarahnya misalnya ya, sejak muda itu sendirian. Nabi Ibrahim itu sendirian, dia dikucilkan oleh kaumnya, ya diusir oleh bapaknya, mau dibakar ya karena dia sendirian, dia nggak punya teman waktu itu, sendirian dia ya. Sampai tua ya, Nabi Ibrahim itu nggak ada cerita dia memimpin umat yang banyak, enggak, dia cuma ngurusi keluarganya dan sebagainya. Tapi apa? Doanya luar biasa ya, komitmennya, ketaatannya, ketakwaannya ya pada perintah Allah dan sebagainya. Nah, yang waktu itu juga ketika memulai ibadah haji itu ada dialog ya, panggillah umat manusia untuk datang gitu. Terus kurang lebih, gimana saya bisa memanggil, saya cuman sendirian. Jangan khawatir, nanti yang menyampaikan adalah Allah atau malaikat dengan para malaikatnya. Jadi panggilan itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim, tapi bisa bergaung ke seluruh dunia, ke seluruh umat manusia karena ada malaikat, ada Allah yang akan memberikan pertolongan. Nah, ini perspektif seperti inilah yang mesti kita bangun, terutama pada generasi muda ya, bahwa masih ada harapan ya, seburuk apapun kondisi yang kita hadapi, itu jangan merasa kecil, jangan merasa tidak berarti. Selama kita punya niat yang lurus, istiqomah, sabar ya, dan yakin terhadap pertolongan Allah ya. Nah, ini penting sekali ini, suatu mindset sikap. Mungkin kita dicemooh, kamu siapa mau mengubah dunia dan sebagainya ya, kamu siapa mau mengubah keadaan. Kita memang tidak bertugas mengubah dunia ya, yang mengubah dunia itu Allah, tapi kita memiliki atau dikaruniai kemampuan untuk berinisiatif tadi dan didampingi malaikat ya. Jadi jangan dikira kita ini sendirian. Nah, ini bahkan Michael Jackson aja buat lagu nih, We Are Not Alone ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang merasa sendirian gitu, itu nggak sehat gitu ya. Kadang-kadang terus jadi kesepian dan sebagainya, itu nggak sehat karena kita nggak sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik, berpikir yang baik, tidak berprasangka buruk ya, kreatif ya, berinisiatif dan sebagainya itu. Karena itu nanti istilahnya itu magical ya, apa yang akan terjadi itu magical. Jadi ada hal-hal yang di luar bayangan kita akan terjadi. Kalau dalam Quran disebutkan bahwa Allah itu akan mengaruniakan rizki ya tanpa hisab ya, tanpa hisab itu artinya tidak bisa kita perhitungkan gitu. Luar biasa banyaknya dan dari segala arah ya, asal kita berinisiatif, berusaha tadi ya.
Jadi jangan berputus asa, jangan merasa sendiri ya, jangan bersedih hati. Gitu ya. Ini adalah prinsipnya. Nah, sekarang kita lihat masyarakat kita bagaimana. Nah, ini yang agak harus kita waspadai ya, bagaimana kita menyaksikan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini satu contoh ya, ini saya sebetulnya nggak begitu mengikuti, tapi anak-anak muda ini ternyata mengikuti ini si penulis ini, yang terakhir dia menerbitkan buku yang berjudul Homo Deus ya. Setelah saya pelajari, ternyata dia punya keyakinan ya, semacam teori ya, dia punya suatu teori ya bahwa manusia ini akan menjadi Tuhan gitu. Nah, ini luar biasa nih. Dan ini banyak anak muda yang tertarik membaca ini dan mengikuti idenya ini dengan argumen bahwa sejarah manusia itu membuktikan bahwa manusia bisa menyelesaikan segala masalah pada zamannya gitu ya, dan suatu saat nanti dia akan bisa menjadi Tuhan gitu, kurang lebih gitulah singkat cerita. Nah, ini adalah suatu perspektif yang keliru ya, mohon maaf, ini agak menyesatkan ya. Karena apa? Karena pertama, dia merasa bahwa segala sesuatu kemudahan yang dia terima ya, bahwa keberhasilan yang sudah dia peroleh itu karena dirinya. Dia tidak mengakui adanya malaikat, adanya Allah yang itu melindunginya, yang akan mengaruniakan apa yang dia usahakan dan sebagainya, rezeki dan sebagainya, itu nggak mengakui. Jadi dia mengklaim bahwa survival umat manusia atau human race saat ini itu karena kehebatan manusia itu, sehingga dia sampai pada suatu teori ya tentang masa depan yang lalu dikaitkan dengan humanoid atau apalah yang droid itu ya, teknologi ya, manusia nanti akan separuhnya ada chipnya dan sebagainya, lalu menjadi bisa macam-macam dan sebagainya ya, lalu bisa seperti Tuhan dan sebagainya itu. Jadi ada megalomania ya yang menyelimuti pikirannya ini. Jadi ini thought nih ya, thought. Dan setelah saya pelajari, ini orang Israel ya, ini orang Israel ya. Dan kita lihat bagaimana Israel itu sebagai negara mencerminkan pola pikir seperti itu, yang merasa dia hebat, bisa menguasai dunia ya. Tapi coba yang kita saksikan, apa yang dia lakukan itu adalah angkara murka ya, menindas yang paling dekat itu kan Palestina, bangsa Palestina. Tapi sebetulnya bukan hanya bangsa Palestina yang tindas, karena kabarnya seperti Syria juga yang buat gara-gara orang Israel itu, Yordania dan sebagainya, Arab Spring dan sebagainya, itu yang buat gara-gara Israel, karena dia ingin membebaskan lingkungan sekitarnya dari kekuatan-kekuatan yang bisa merugikan dia gitu. Dan dia menggunakan Amerika, Eropa dan sebagainya sebagai tangan-tangan, kepanjangan tangan mereka ya, untuk meratakan ya musuh-musuhnya atau pihak-pihak yang mengancamnya dan sebagainya. Bahkan ada informasi ya dari wartawan dan dari para ahli ketika menyelidiki September 11 itu banyak kaitannya dengan skenario dari orang Israel ini yang ingin menguasai dunia. Dan kita tahu dalam hadis ya bahwa puncaknya nanti Israel ini atau para Zionis ini ya, untuk tidak menyebutkan Yahudi karena Yahudi itu sesuatu yang masih bervariasi ya, tapi kalau Zionis itu sudah jelas dia punya strategi tertentu, itu adalah nantinya yang akan mendatangkan Dajjal itu. Nah, makanya ketika saya mencermati Homo Deus ini, nampaknya nih yang dibayangkan itu Dajjal ini ya, manusia yang menyerupai Tuhan ya, yang punya kesaktian dan sebagainya gitu. Cuman dia menggunakan bahasa-bahasa teknologinya. Hati-hati nih, pemikiran-pemikiran seperti ini ya memang akan istilahnya itu, akan ada jalur seperti itu, tapi itu bukan jalur yang diridhoi Allah ya, itu jalur yang nanti akan menyesatkan ya. Coba kita bayangkan, masa kita mau mengikuti jalurnya Dajjal gitu ya, yang merasa
hebat. Dan dari sejarah kita sebenarnya sudah tahu ya, dulu pernah ada seorang manusia yang sedemikian berkuasanya lalu menyebut dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun ya. Jadi ini sebetulnya ya turunan atau bentuk lain ya, sejarah berulang lah begitu ya dari Fir'aun itu. Yang ini disebabkan karena apa? Karena pola pikir yang keliru. Jadi pola pikir tentang konsep diri manusia yang itu merasa bisa berusaha sendiri ya, bahwa apapun yang dia hasilkan itulah karena usahanya sendiri, karena kepandaiannya sendiri, karena kekuatannya sendiri dan sebagainya ya, sehingga world view-nya itu keliru. Dan peradaban yang dibangun adalah peradaban yang kejam ya, yang menindas orang lain ya, yang apa istilahnya itu apartheid ya, yang rasialis ya, sangat rasialis ya Israel itu, karena dia menganggap bangsa Arab itu bangsa yang rendah, sama seperti orang kulit putih zaman dulu menganggap orang hitam itu bangsa yang rendah ya, dan seterusnya. Inilah peradaban-peradaban yang dibangun dari suatu pola pikir yang keliru, pola pikir yang menyesatkan, thought yang keliru, konsep diri yang keliru ya. Dan kita saksikan bagaimana bangsa Indian di Amerika sudah dibasmi, bangsa Aborigin di Australia, di New Zealand juga dihabisi ya. Tapi alhamdulillah Indonesia ini bertahan ya, karena Indonesia ketika dijajah oleh Belanda 350 tahun sudah Islam. Sehingga kita tidak musnah kita sebagai bangsa ya. Anda perlu merenungkan ini bagaimana membandingkan Indonesia dengan Indian di Amerika dan Aborigin di Australia, New Zealand ya. Ternyata kita bertahan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyerah ya, karena kita selalu berusaha dan melawan, dan perjuangan melawan penjajahan itu sudah terjadi sejak pertama kali penjajah datang ke Malaka ya, zamannya Sunan Kalijogo dan sebagainya, Bupati Unus. Sehingga mindset kita harus kita ubah. Indonesia itu bukan bangsa terjajah. Indonesia ini bangsa pejuang. Yang secara formal kita baru memperoleh kemerdekaan itu 17 Agustus 45 yang kita peringati hari ini ya. Tapi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, ini adalah perjuangan selama 350 tahun. Ya, ada Sultan Agung, ada Fatahillah, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, banyak sekali. Cut Nyatin ya, di seluruh wilayah Indonesia ini kita semuanya adalah pejuang. Kita ini adalah bangsa pejuang. Nah, ini mindset yang harus kita tanamkan. Jadi individu yang merdeka ya, kalau dalam konteks Indonesia ini itu turun-temurun. Kita ini keturunan pejuang. Kita ini adalah bangsa pejuang, bukan bangsa yang bisa dengan mudah ditaklukkan dan dimusnahkan oleh bangsa lain ya. Kita berjuang itu bertahan sampai 350 tahun. Dan bertahan betul, dan tidak hilang, tidak musnah ya. Beda dengan Aborigin yang sudah hampir musnah, tinggal dikonservasi, Indian dikonservasi ya, karena sudah tinggal sedikit itu, dan tanahnya itu dikuasai sepenuhnya oleh bangsa kulit putih ya. Kita bangsa kulit putih yang sudah 350 tahun di sini hengkang ya dalam masa kemerdekaan kita menjadi tuan di negeri sendiri, dan ini harus sesuatu yang harus disyukuri. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kalimatnya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Dan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka sampailah kita pada gerbang kemerdekaan. Jadi dengan rahmat Allah nih. Nah, ini sejalan dengan ayat tadi. Jadi kita, bangsa Indonesia ini sebetulnya adalah representasi dari ayat tadi, sebagai sebuah kaum yang kita mau merdeka sejak awal ya. Dan betul-betul dikaruniai itu, betul-betul ditolong oleh Allah ya. Beda dengan bangsa penjajah ini yang ini kan mewakili bangsa penjajah. Ini saya hanya memberikan satu contoh ya. Jadi tadi tidak bicara masalah individu, ini bicara tentang kaum ya. Kaum yang memang punya mindset menjajah ini
ini sampai sekarang pun masih merasa. Nah, ini kabar terakhir di Afghanistan ya, bagaimana Amerika dengan sekutunya waktu itu menyerbu Afghanistan. Penjajahan itu masih terjadi sampai sekarang ya. Dan sekarang mereka sudah merasa bosan, katanya, kata pengamat itu minyaknya sudah habis, makanya sudah pergi. Lalu bangsa Afghanistan ditinggalkan begitu saja, mereka saling berperang sendiri, dan untung segmen terakhir ini tidak terjadi pertumpahan darah yang besar. Tapi ini adalah sebuah catatan sejarah yang menyedihkan sebetulnya ya, bagaimana bangsa-bangsa ini yang dibimbing oleh mindset hegemoni ya, kolonialisasi atau superiority ya, kepercayaan diri yang terlalu tinggi, ya memang dikaruniai kekuatan, tapi kekuatan itu kekuatan yang nisbi ya, yang tidak hakiki. Karena begitu goyah sedikit hancur, dan sekarang entah sampai kapan ya mereka akan bertahan istilahnya menguasai dunia ini ya. Tapi suatu saat pasti akan hancur, dan sudah kelihatan kroposnya mereka saat ini dengan adanya corona dan sebagainya itu ya. Ini karena kesombongan ini. Jadi berbeda dengan kemerdekaan Indonesia ya, dengan superpower yang ada di dunia ini, berbeda dari kita. Jangan sampai salah ya mengambil posisi. Sekali lagi kalau kita ingat-ingat bahwa keberhasilan kita, kemerdekaan kita itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena Allah mengizinkan ya inisiatif kita untuk perjuangan kita untuk merdeka yang sudah 350 tahun ini dibantu ya, diizinkan oleh Allah. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar dan sebagainya lalu kita bisa merdeka. Nah, ini penting. Ya, sementara kalau orang-orang yang bermental kolonialis ini, mereka mengatribusikan itu pada dirinya sendiri. Sampai-sampai ada pemikiran ini bahwa suatu saat kita akan menjadi Tuhan dan sebagainya itu. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana secara psikologis ya kita mensikapi ini fenomena ini ya. Ini ada 3 hukum kehidupan ya. Ini yang hasil penelitian saya ya, dari berbagai macam sejarah dan juga teori sosial, psikologi sosial, sosiologi ya, tentang peradaban dan sebagainya. Akhirnya ada 3 hal ya yang saya simpulkan ya sebagai dimensi psikologis ya, sebagai seorang individu yang merdeka itu ya. Pertama, bahwa sesungguhnya yang namanya freedom atau kebebasan itu adalah juga anugerah Allah. Artinya semua manusia itu lahir dengan kemampuan untuk memilih, kemampuan potensi untuk bisa mengambil keputusan, itu yang disebut freedom. Makanya dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia, ayat pertamanya bilang bahwa all human beings are born free ya. Dan ini juga sudah isyaratkan ya oleh Al-Qur'an ya pada saat penciptaan Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam itu setelah diciptakan lalu diajari ilmu yang tentang nama-nama benda, lalu diberi kebebasan. Apa buktinya kebebasan itu? Ketika dilarang untuk mendekati sebuah pohon, tapi kemudian dikirimkan setan untuk menggodanya, lalu dia suruh memilih mau menuruti Allah atau mengikuti bisikan setan, dan akhirnya Nabi Adam mengikuti bisikan setan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia punya kebebasan gitu. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak mungkin mengingkari perintah Allah ya. Tapi manusia dikaruniai kemampuan untuk memilih itu, dan bahkan yang paling ekstrim itu yang mengingkari Allah itu adalah wujud dari kebebasan yang paling ekstrim, mengingkari penciptanya sendiri gitu.
Tapi bedanya dengan orang-orang yang ingkar, ya, Nabi Adam bukan orang yang ingkar, tapi dia hanya tergoda setan, sehingga begitu sadar bahwa itu sesuatu yang salah langsung bertobat gitu. Nah, itulah yang sebetulnya konsekuensi dari freedom itu adalah bersalah dan bertobat itu. Jadi kita pasti bersalah dalam hidup ini. Kalau malaikat nggak pernah bersalah, ya. Kenapa? Karena nggak punya freedom. Tapi kita ini mesti bersalah. Jadi kalau kita berdosa itu nggak usah merasa frustrasi, depresi dan sebagainya. Itu kan biasa manusia itu berdosa. Tapi yang penting apa? Harus bertobat. Jangan lalu malah meneruskan ya perbuatan dosa itu. Gitu. Jadi ini freedom. Nah, yang kedua, bahwa sesungguhnya yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah ketidakpastian. Bahwa sesungguhnya yang berkuasa di dunia ini bukan kita. Bahwa sesungguhnya yang akan kita hadapi besok hari itu bukan saya menentukan gitu. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, kita boleh berusaha, tapi yang akan menentukan hasil itu adalah Allah. Ya. Nah, ini terkait dengan kembali ke ayat tadi, bahwa Allah kalau menghendaki keburukan nggak ada yang bisa menolak. Tapi Allah memberi kesempatan kita untuk meminta kebaikan, untuk berinisiatif kebaikan, dan Allah akan mengabulkannya gitu. Ya, dan Allah memiliki malaikat yang menjaga kita, mengutus malaikat yang menjaga kita. Sehingga ini serba tidak pasti, tapi ada opportunity gitu. Makanya harus berhati-hati ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan itu ya, yang ketiga bahwa kita ini bukan pihak yang berkuasa ya. Kita ini orang yang lemah ya. Kita ini pihak yang lemah ya, vulnerable ya. Ini harus kita sadari supaya kita tidak sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Maka sesungguhnya tidak mungkin kita menjadi setinggi gunung atau menembus bumi gitu ya, surat Al-Isra ayat 30-an sekian ya. Jadi kita tuh sebetulnya tidak hebat-hebat amat gitu. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah ya. Surat An-Naziat juga diingatkan, apakah kamu kira penciptaan kamu itu lebih sulit dari penciptaan langit yang sempurna itu ya. Jadi langit itu diciptakan dengan sempurna. Nah, manusia juga diciptakan dengan sempurna, karena kesempurnaan itu tidak melekat pada ciptaan, tapi melekat pada penciptanya, yaitu Allah. Jadi kalau kita selama ini beranggapan bahwa manusia ini makhluk yang paling sempurna, itu keliru. Jadi makhluk Allah itu semuanya sempurna. Kenapa? Karena di surat Al-A'la ya, itu Allah yang maha tinggi yang menciptakan dengan sempurna. Jadi yang sempurna itu melekatnya pada Allah. Jadi semua yang diciptakan Allah itu sempurna. Kalau yang dibuat manusia itu yang tidak sempurna ya. Termasuk peradaban itu ya. Peradaban itu kan sesuatu yang dibuat oleh manusia sehingga tidak sempurna dan kadang itu menyesatkan, seperti peradaban kolonial ya, misalnya ya. Itu dibilang kulit putih dan sebagainya yang seolah-olah hebat tapi nggak sempurna karena dia memiliki banyak cacat di sana. Nah, bagaimana kita supaya bisa memperbaiki peradaban itu? Ya kita harus kembalikan pada kesadaran bahwa yang berkuasa adalah Allah. Jadi kita harus mengandalkan Allah, jangan kita merasa hebat. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada bangsa Indonesia ini. Dan ini sebetulnya sudah difahami oleh para bapak bangsa kita ya, dengan mengatribusikan kemerdekaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai diplesetkan ya. Misalnya ada pemikiran-pemikiran bahwa esensi dari Pancasila itu adalah gotong royong misalnya. Kalau memang itu esensi dari Pancasila, mestinya bukan Undang-Undang Dasar 45 kita merdeka karena gotong royong. Iya toh? Atau esensi dari Pancasila adalah keberagaman gitu. Mestinya ya pembukanya kita merdeka karena keberagaman kan gitu. Padahal kita merdeka karena apa? Karena Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga esensi dari Pancasila itu ya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini anak-anak muda sekarang ini sering terkecoh ya dengan propaganda tentang keberagaman yang itu sangat menyesatkan, karena itu akan membuat kita tercerai-berai, yang terpecah belah ya, ketika kita bicara tentang esensi Pancasila yang dimaknai keberagaman. Kenapa? Karena yang nanti ada bilang kalau
esensi Pancasila keberagaman berarti ateis juga boleh dong. Berarti LGBT juga boleh kan keberagaman toh. Wah, ini bubar nanti. Esensi kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esensi Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi manusia itu sendiri tunduk ya, lemah ya di hadapan Allah. Ini vulnerability. Adapun Bhinneka Tunggal Ika itu bukan keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya persatuan ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita memang beragam bangsa Indonesia ini, tapi semangat kita satu. Jadi tujuannya itu menuju ke persatuan atau persatuan Indonesia, bukan keberagaman ya. Keberagaman itu kondisi awal yang harus kita kelola gitu. Tapi kita harus kembali kepada yang satu ya, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia. Jadi kesatuan itu penting. Bhinneka Tunggal Ika itu arahnya menuju ke satu, jadi konvergen. Kalau Anda kenal ya, ada istilah divergen konvergen ya. Arah kita itu konvergen, menyatu, bukan ambiar ya. Jadi kalau arah kita itu menjadi keberagaman itu artinya kita akan ambiar. Dan itu yang diinginkan oleh para penjajah tadi ya, yang ingin menguasai Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu dipecah belah, lebih mudah dikuasai, kalau bersatu agak susah. Itulah sebabnya kenapa Indonesia ini sebagai negara lahir sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang tadinya terdiri dari beragam kerajaan yang punya kekuasaan sendiri dan pada perang sendiri ya, misalnya zaman Mojopahit itu perang Bubat ya, Pajajaran dengan Mojopahit perang, kemudian Mojopahit sendiri perang Paregreg, perang apa itu ya, saudara dan sebagainya, perang terus. Tapi begitu kita sadar bahwa kita ini adalah satu bangsa ya, menyatu, merdekalah kita gitu. Jadi arah kita tuh bukan keberagaman tapi persatuan Indonesia. Ika, tunggal ika ya. Tunggal maksudnya ya, tunggal. Ika itu artinya keinginan untuk bersatu ya. Nah, ini yang harus dipahami ini generasi muda ini ya. Jangan terombang-ambing, terbius, terpengaruh oleh isu-isu tentang arah yang membuat kita tercerai-berai ya, karena itu yang diinginkan oleh tadi pihak yang punya mindset ingin menguasai dunia tadi ya. Entah siapa itu, bisa Israel ya, bisa Amerika, bisa Cina ya, yang sekarang sedang dominan kan itu ya. Dulu Rusia juga, tapi Rusia sekarang sudah agak slow ya. Sekarang yang lagi kuat kan Cina dan Amerika itu sama, mereka itu punya mindset kita hebat ya. Waktu sebelum pandemi itu kan Xi Jinping itu kan pawai tentara Cina yang luar biasa kekuatannya, lalu sempat mengucap tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan kekuatan Cina dan sebagainya ya. Itu kan kesombongan yang luar biasa ya, yang langsung diruntuhkan dengan COVID-19 ini ya. Makanya ketika kita menghadapi COVID-19 juga jangan dengan kesombongan, misalnya kita akan mengalahkan COVID ya, berperang melawan COVID, nggak ada yang kita perangi. Yang kita perangi itu adalah kesombongan kita sendiri ya. Jadi COVID itu bukan untuk kita kalahkan, karena kita nggak mungkin mengalahkan COVID. Yang perlu kita kalahkan itu diri kita sendiri, kesombongan kita ya, ketidaksabaran kita ya, kecenderungan kita untuk berfoya-foya ya. Karena yang ditundukkan oleh COVID ini sebetulnya adalah foya-foya. Iya toh? Kalau masalah kesehatan, makan, basic needs, pendidikan jalan kan. Tapi kalau misalnya wisata, kemudian hiburan kan mati semua ya. Jadi kalau kita pahami lebih mendalam, sebetulnya COVID ini mengandung berkah ya. Bagaimana kita jadi lebih banyak di rumah ya, tetapi banyak orang yang istilahnya tidak bersyukur ya, dengan kesempatan di rumah malah jadi berantem sama keluarganya dan sebagainya. Itu orang-orang yang tidak bersyukur, tidak bersabar dan sebagainya. Nah, ini bukti ya bahwa kita ini lemah, vulnerability. Ya, 3 hal ini adalah hakikat kehidupan yang tidak bisa kita ingkari ya. Nah, terakhir ya, bahwa 3 hal ini punya konsekuensi psikologis yang itu harus kita jadikan pedoman hidup kita ya. Pertama, yang kita sebut sebagai kebebasan itu sebetulnya adalah
konsekuensinya adalah tanggung jawab, ya. Jadi kemerdekaan itu konsekuensinya adalah tanggung jawab. Artinya apa? Artinya kita harus, karena kita bebas memilih, maka kita harus memilih yang baik dong. Karena ketika kita bebas, artinya kalau ada yang salah ya kita lah yang bertanggung jawab kan. Karena kita sendiri yang bebas. Kalau kita dipaksa kan kita bilang saya nggak milih kok, saya disuruh kok gitu kan. Tapi kita bebas nih, sehingga kita lah yang bertanggung jawab. Sehingga dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan maksudnya Allah tidak pernah menganiaya hambanya, tapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Kenapa? Karena sudah diberi kebebasan dan sudah diberi petunjuk lagi, ya. Quran ini kan petunjuk, ya, hidayah, ya, al-huda. Tapi petunjuknya itu juga sangat tegas, membedakannya, al-furqan, ya. Jadi membedakan. Tapi kita milih yang buruk, ya tanggung jawab kita sendiri gitu. Jadi kebebasan itu esensinya sebetulnya adalah tanggung jawab. Bukan kesenangan sendiri, semaunya sendiri, bukan. Itu adalah kesalahan mindset tadi, thought tadi, ya. Bagaimana thought itu bisa mempengaruhi perilaku, kata-kata, ya, sampai akhirnya nasib tadi. Oke. Nah, kemudian ketidakpastian itu adalah hakikat kehidupan, sehingga yang perlu kita bangun dalam diri kita adalah harapan. Kenapa? Karena harapan itulah yang bisa membuat kita survive atau bertahan hidup dalam ketidakpastian. Dan harapan yang paling kuat itu adalah harapan kepada Allah, ya. Alam nasroh laka sodrok wa wada'an ka wisrok aladian qad wada'arak wa rabbana laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa illa rabbika farghab, ya. Jadi hanya kepada Allah lah hendaklah kita berharap. Kembali lagi ke ayat tadi, Ar-Ra'd 11 tadi, ya. Karena Allah itu menunggu inisiatif kita. Allah akan mengubah kita kalau kita berinisiatif. Jadi berharap itu pada Allah, ya. Dan Allah sudah mengutus malaikat untuk menjaga kita, sehingga dekat, ya. Diawasi terus kita ini, jangan khawatir, nggak akan terlewat itu. Oke. Jadi harapan ini adalah gateway, ya, pintu gerbang kita untuk mengarungi ketidakpastian dalam hidup. Nah, kemudian ketidakberdayaan kita itu harus kita sikapi dengan kerendahan hati, ya. Jadi 3 hal yang harus kita kembangkan dalam diri kita, ya, yaitu tanggung jawab, berharap, tidak putus harapan, ya, dan rendah hati. Inilah yang disebut sebagai individu yang merdeka sejati di sini. Jadi merdeka itu bukan bebas semaunya sendiri, tetapi bertanggung jawab, penuh harap, dan rendah hati. Ini adalah prinsip kemerdekaan. Kalau bangsa Indonesia bisa menjiwai ini, ya, dan maju terus untuk membangun negeri ini, insya Allah nanti kita akan bisa membangun suatu peradaban yang tinggi dan mulia, dan kita memiliki dasar negara yang luar biasa, ya, pembukaan undang-undang yang luar biasa, yang itu semua sinkron, ya, koheren dengan ayat-ayat Quran. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjiwai makna kemerdekaan ini dengan lebih hakiki, ya, lebih realistis, ya, sesuai dengan prinsip dan hukum kehidupan, sesuai dengan hakikat kehidupan, dan insya Allah lebih kuat dan bertahan. Dan kita sudah membuktikan bahwa selama 350 tahun lebih bangsa Indonesia ini bertahan, ya, tidak musnah, ya, dan bahkan bisa mengusir para penjajah yang kulit putih itu tidak menguasai kita saat ini. Walaupun secara pemikiran banyak di antara kita yang masih terjebak, ya, thought tadi. Makanya harus hati, kita mulai harus dengan mengubah pikiran kita, persepsi kita tentang diri kita dan juga tentang dunia ini, supaya kita bisa menjadi individu yang merdeka sejati tadi. Dengan bertanggung jawab, selalu berharap, dan rendah hati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itulah tadi pemaparan dari Dr. Bagus Riono. Sedikit penyampaian kepada peserta.
Jadi saya berharap untuk teman-teman yang mengikuti agenda hari ini itu membuat resume dari gambaran materi penyampaian tadi dari beliau, dan minta tolong untuk resumenya itu diisi kepada link yang sudah saya kirimkan di room chat. Itu menjadi salah satu syarat untuk teman-teman mendapatkan sertifikat. Jadi kami berharap bahwa teman-teman yang mengikuti kegiatan ini bukan cuma hadir akunnya di ruang Zoom, kan memang dia belajar menulis dan lain sebagainya. Dan satu informasi tambahan lagi bahwasanya saya berharap silakan untuk teman-teman membuat screenshot yang menarik semenarik mungkin, untuk sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti kegiatan ini, dan minta tolong untuk screenshot nanti itu buat di story IG-nya, dan silakan untuk men-tag akun inspirasimalam.id, dan itu sebagai bentuk nanti, dan akan ada reward bagi peserta yang resumenya terbaik. Maksudnya resumenya cukup menggambarkan lah bahwa dia menyimak diskusi hari ini, yaitu buku yang ditulis oleh Pak Bagus sendiri, itu tentang motivasi dan kepribadian. Dan buku itu menarik teman-teman karena banyak hal yang tertulis di sana, apalagi di bagian keempat itu ada hal yang menarik di mana bercerita tentang aplikasi teori membangun bangsa Indonesia, dan menurut saya ini keren. Jadi itu mungkin gambaran tentang bagaimana teman-teman mendapatkan sertifikat. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin saya cukupkan 3 orang saja karena waktu yang terbatas, dan saya mohon untuk langsung to the point ke pertanyaan ya, tidak terlalu banyak pengantar. Ya, saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau izin bertanya di kolom tulis, izin bertanya di kolom komentar. Saya silakan kepada teman-teman. Bagaimana? Atau apakah materinya terlalu berat? Sehingga kita blank ini tadi, Pak Bagus ngomong apa ya? Kayaknya kata-katanya nggak berat-berat amat. Nah. Oh, siap Ustaz. Ya, saya persilahkan kepada Kak Adnan dulu ya, Adnan Asoleh, untuk langsung open mic aja, atau ini gimana? Ya, saya persilahkan kepada Adnan dulu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ketemu lagi nih Pak Adnan. Alhamdulillah Ustaz. Ya, terima kasih banyak teman-teman panitia pelaksana sudah menghadirkan Pak Bagus di malam ini, dan Pak Bagus sampai jam segini masih sangat semangat. Masya Allah. Meskipun banyak gangguan tadi itu. Lucunya ya Ustaz. Saya banyak mencatat ini lagi. Beberapa misalnya materinya melompat-lompat ini Ustaz. Saya tidak apa-apa, ternyata sampai di sini gitu. Jadi sesuatu yang menarik bahwa merdeka itu ya soal bagaimana kita menguasai diri. Kira-kira begitu yang saya tangkap secara highlight-nya, bahwa kita harus menguasai diri. Dan yang dibuka dengan dari pemikiran sampai desain itu. Saya sedikit karena konsep ini ternyata pelaksananya teman-teman di Makassar, konsep Bugis itu ada juga begitu Ustaz. Sebutnya itu Sada Madupa saya ingat, saya harus cek lagi. Sada Madupa Gau Madupa Tahu gitu ya. Ada saya itu Sada Madupa ada Madupa Gau Madupa Tahu. Jadi katanya Sada itu pemikiran, kata sampai kepada tahu itu yang manusia kita atau karakter kita, kepribadian kita. Itu ada konsepsi juga di pemikiran. Nah, kekhawatiran saya sebenarnya saat ini menjadi pertanyaan saya, karena pemikirannya seperti ini kalau tidak diketahui irisan-irisannya atau batasnya, itu mungkin berbahaya. Samalah seperti tadi, kita akan menuhankan diri. Karena pikir apa yang disampaikan tadi Pak Bagus, buku dari The Seven of Habits itu, ada salah satu kebiasaan di situ, itu the begin from the end. Nah, ini kan kekuatan berpikir juga, Ustaz. Kemudian ada juga itu bukunya yang cukup familiar dulu, itu The Law of Attraction.
bukunya The Secret. Nah, ini kan yang kira-kira bahaya gitu, akan menuhankan diri. Jadi mungkin kita butuh tips ini agar kita tidak sampai di sana. Secara tools ya mungkin beribadah gitu. Kemudian secara pemikiran apa yang ditawarkan tadi Pak Bagus itu ruh ya, teori ruh itu juga akan bisa membendung kita gitu ya, freedom, uncertainty, dan vulnerability. Itu secara pemikiran, saya pikir kalau kita bisa menghayati ini, insya Allah kita bebas dari bahwa kita punya keterbatasan, Allah lah yang tempat kita menggantung. Meskipun kita punya pilihan, kita merdeka untuk memilih baik atau buruk. Tapi itu bisa membatasi kita untuk sampai bahwa sayalah Tuhan. Kemudian toolsnya, instrumennya ya apa, beribadah gitu. Tapi mungkin ada tips yang lebih bisa didalami Nabi untuk kita tidak sampai menuhankan Tuhan atau meninggikan pemikiran. Karena di Bugis juga Ustaz, ada juga itu yang sama dengan Bring from the End. Itu istilahnya letu alimu riola tejok kamu. Sampailah kita terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Nah, ini konsep-konsep ini agak cukup berbahaya menurut saya. Sampai kemudian di Indonesia RB Sentano itu mempopulerkan istilah visualisasi. Ini rasanya kita butuh batasan-batasan itu. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya pikir pertanyaan ditangkap ya Ustadz, tentang bagaimana agar kita tidak menuhankan diri. Saya kembalikan langsung ke materi. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Adnan ya. Jadi inilah yang namanya jebakan tadi. Jadi makanya kita membukanya dengan ayat Quran tadi yang secara komprehensif ya. Itu semua pihak sudah dihadirkan di situ ya, mulai dari malaikat-malaikat, kemudian Allah yang akan merespon usaha kita, kemudian juga ancaman tadi ya, ancaman bahwa kalau Allah mau keburukan tuh nggak ada yang bisa menghalangi. Jadi itu kan suatu penegasan bahwa sungguhnya yang berkuasa itu Allah gitu. Tapi kita ada kesempatan dikit gitu ya untuk berusaha tadi. Dan Allah memang menunggu itu gitu. Nah ini yang harus kita pahami. Nah mereka-mereka yang berlebihan ya dengan usaha itu, dengan bahwa dirinya lah yang menentukan dan sebagainya itu merupakan sikap yang melampaui batas ya, sikap yang berlebihan ya, karena itu hanya sedikit sebetulnya. Tapi bukan sesuatu yang bisa dinegasikan, karena memang Allah juga menyuruh kita untuk berusaha gitu. Jadi makanya tidak bisa, ya itu tadi masalah parsialisme nih ya. Kebanyakan kita itu terbiasa parsial. Makanya tadi saya contohkan pemikiran seorang Israel tadi ya, orang Zionis tadi yang mengingkari Allah dan malaikat dan sebagainya, dia merasa dirinya lah yang menentukan masa depan, bahkan ingin mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Itu adalah contoh parsialisme ya, contoh dia memotong realitas itu dan dia hanya mengambil yang sedikit lalu mengklaim itulah esensinya gitu. Ya, sementara kalau yang dari Lao Tse tadi itu bahasanya bahasa peringatan, jadi bukan membanggakan ya, tapi watch your thought ya. Jadi berhati-hatilah dengan pikiranmu karena itu bisa pada akhirnya bisa menjadi nasibmu. Jadi harus hati-hati. Jadi hati-hati ini kan takwa ya. Jadi beda antara wisdomnya Lao Tse ini yang cukup diwarnai kerendah hatian dengan idenya si orang Israel tadi yang didasari kesombongan gitu. Jadi bahwa apa istilahnya ya, ada istilahnya the law of attraction, itu yang sebetulnya teorinya itu adalah teori tentang self fulfilling prophecy dan sebagainya, itu bahwa pikiran itu bisa menentukan nasib kita dan sebagainya, itu memang benar, tetapi di situ ada peran malaikat, ada peran Allah ya, yang juga itu peran tanggung jawab kita. Jadi kita ini yang harus bertanggung jawab, tetapi Allah yang menentukan. Makanya kita harus memilih yang benar gitu. Gitu maksudnya ya.
Jadi jangan sampai kita sudah diberi kebebasan lalu merasa bisa berbuat apa saja semaunya, itu yang bermasalah. Gitu, ya. Dan kita bisa melihat ya sejarah peradaban bagaimana mindset seperti itu, mindset yang sekuler yang melepaskan diri dari Tuhan itu seolah-olah peradabannya maju tapi meninggalkan penindasan, meninggalkan kekejaman yang luar biasa ya. Dan kadang kita tidak aware ya, tidak sadar itu. Banyak orang yang lalu mengagumi ya kemajuan bangsa Eropa, bangsa Barat, padahal itu kemajuan semu ya. Kemajuan sekulerisme dan sebagainya itu kemajuan semu. Karena apa yang ditinggalkan adalah kerusakan di muka bumi. Bukan hanya alam ya, bangsa-bangsa itu banyak sekali yang dibasmi itu. Itu dosanya luar biasa itu. Jadi jangan sampai kita buta sejarah ya. Gitu. Jadi makanya sesuatu yang parsial, kebenaran yang parsial itu adalah bukan kebenaran. Ya. Jadi bahwa pikiran kita itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, itu benar, cuman masalahnya baik atau buruk. Nah itu, ya. The law of attraction itu ada benarnya, tetapi masalahnya baik atau buruk gitu. Nah, baik atau buruk itu harus kita kembalikan kepada Allah, kepada akhir dari perjalanan hidup kita, pada tujuan akhir dari hidup kita ini ya di akhirat nanti. Di mana kebebasan itu sudah tidak ada lagi karena kekuasaannya sepenuhnya diambil alih lagi, diambil kembali oleh Allah ya. Sementara di dunia ini kita diberi kebebasan itu untuk ujian gitu. Tapi kalau kita berlebihan, sikapinya melupakan Allah dan sebagainya, merasa hebat, sombong dan sebagainya, nah itu nanti baru kena batunya ketika di akhirat gitu. Tapi di dunia bisa aja kita diberi kemenangan ya, di balik itu kita meninggalkan kerusakan yang ditutup-tutupi, termasuk sistem ekonomi ini dikuasai mereka, tapi ribanya luar biasa ya dan sebagainya. Jadi kita tidak mengingkari istilahnya sunatullah itu ya, bahwa pikiran kita itu bisa menentukan nasib kita, tetapi itu bukan jawaban yang utuh, itu bukan fenomena yang utuh, itu hanya sebagian. Karena ada values, ada hikmah, ada hak, ada macam-macam yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga ya. Gitu. Gitu Pak Adnan ya. Jadi memang tidak linear sekali lagi ya kalau kita bicara masalah ilmu atau psikologi Islam atau ilmu tentang manusia atau ilmu tentang kehidupan, ini bukan sesuatu yang linear. Kita tidak sedang bicara meja atau kursi ya, yang itu bisa kita ukur dengan jelas. Kehidupan manusia itu multidimensional ya. Tidak hanya satu sisi ya, sisinya banyak dan itu kompleks. Tapi sudah disederhanakan oleh Al-Quran ya, dengan semua ayat yang ada di Quran itu selalu berbicara tentang kompleksitas, tapi ada jalan sederhananya gitu. Ya jalan sederhananya ya bertakwa itu, taat kepada Allah gitu. Tetapi itu simplifikasi ya. Karena hidup ini tidak sederhana itu. Kita harus berilmu, kita harus belajar ya. Misalnya sabar itu enggak sederhana, sabar itu kompleks itu. Tapi kalau kita sudah memahaminya, kita akan bisa dengan mudah bersabar, itu langsung kita paham. Tapi kalau yang belum memahaminya disuruh sabar, maksudnya apa sabar itu? Suruh diam aja. Salah, itu bukan diam aja. Sabar itu justru tidak pernah menyerah. Pantang menyerah itu sabar. Kalau orang menyerah itu artinya nggak sabar. Ya, gitu misalnya ya. Orang tidak mau belajar itu artinya nggak sabar. Karena sabar itu harus meliputi. Harus melihat fenomena itu secara menyeluruh. Ya. Harus lebih tinggi melihat permasalahan itu dari orang lain. Gitu. Sehingga dia bisa mengambil keputusan yang bijak. Itu orangnya sabar. Ya. Jadi menyeluruh, meliputi, tidak tergesa-gesa, ya, tidak cepat mengambil
memvonis, ya, tidak berprasangka buruk dan seterusnya. Itu makna sabar gitu. Jadi memang kita perlu memahami ya kompleksitas kehidupan ini sebagai sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi tetap kita bisa mensikapinya dengan tidak perlu pusing ya ketika kita sudah tahu bahwa semua ini intinya adalah bertakwa atau bertazkiyah ya. Gitu. Jadi antara kesederhanaan dan kompleksitas ini adalah two in one ya, yang tidak bisa kita pecah-pecah gitu. Mungkin sebagai contoh lain, misalnya Rasulullah ketika diminta nasihat, saya ini supaya bisa selamat gimana? Jangan marah. Kan gampang itu, tapi itu tidak gampang sebenarnya, kompleks itu, jangan marah itu. Tapi kan kalau kita mengikuti itu saja, itu sebenarnya sudah selamat gitu. Atau anulah contohnya yang lain yang kekinian itu Gus Baha gitu ya, dia bilang kalau mau nggak masuk neraka kuncinya cuma satu, jangan maksiat. Nah, gitu doang, kan sederhana itu. Jadi antara kesederhanaan dengan kompleksitas itu jangan dikotomikan ya. Yang menjadi masalah itu kalau kita parsial atau berlebihan ya, itu yang jadi masalah. Mengingkari kompleksitas atau hanya memilih satu bagian dari kehidupan seperti tadi misalnya the law of attraction, lalu kita menganggap ini sudah keseluruhan. Jadi kita cuma ambil sebagian tapi kita anggap keseluruhan sehingga kita lalu merasa oh berarti saya sendiri nih yang berkuasa. Nah, itu kan sudah keliru lagi. Kurang memahami kompleksitasnya itu. Begitu ya. Jadi adik-adik nggak usah bingung. Ya bingung itu nggak apa-apa, jangan lama-lama ya. Segera dilakukan ya, dibiasakan ya. Yang namanya ilmu itu selalu berkembang dan ilmu Allah itu tidak akan habis-habisnya dipelajari. Al-Qur'an itu tidak habis-habisnya dipelajari. Makanya ya sebanyak yang bisa difahami sekarang dilakukan, jangan ditolak ya. Nanti lama-lama semakin terbuka dan semakin mendalam. Gitu. Begitu kurang lebih Ustaz Danan. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita waspadai, tapi bukan fenomenanya yang harus kita ingkari, tetapi sikap kita ya dalam memahami fenomena ini yang harus kita berhati-hati, jangan sampai cepat puas, cepat mengambil kesimpulan, lalu parsial, lalu berhenti di satu bagian saja, tidak mau melihat kompleksitasnya dan sebagainya, itu yang bisa berbahaya. Oke. Ya, itu tadi jawabannya. Bagaimana Kak Adnan, ada respon? Nggak ada, alhamdulillah. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua untuk Cica Nastika. Dipersilakan langsung open mic. Terima kasih kepada Kak Arif atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Ustadz, kan tadi di kemerdekaan yang sesungguhnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada tanggung jawab, kemudian yang kedua ada penuh harap, dan yang ketiga itu ada rendah hati. Saya itu masih belum mengerti gitu tentang penuh harap itu kan tadi Ustadz itu lebih menitik beratkan kepada penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ada hal lain gitu selain kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, seperti misalnya lebih menjadi lebih ke misalkan pribadi yang lebih optimis atau seperti apa gitu. Jadi intinya ingin jelaskan kembali gitu Ustadz terkait yang poin kedua dari makna kemerdekaan tentang penuh harap. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi begini, kita sering selama ini didik ya atau motivasi lah dengan apa yang disebut kepercayaan diri ya, optimisme ya. Itu yang harus kita sikapi dengan hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita bicara kepercayaan diri lalu dibilang kamu pasti bisa ya,
kamu akan bisa menentukan masa depanmu sendiri dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan oleh Ustadz Adnan tadi, ya, itu enggak realistis, ya. Sehingga yang lebih realistis adalah ya harapan itu. Jadi kita harus terjemahkan harapan itu, ya. Harapan itu artinya apa? Harapan itu adalah keyakinan bahwa di balik ketidakpastian itu nanti ada sesuatu yang baik, gitu. Keyakinan bahwa di balik ketidakpastian hidup kita ini, apapun itu nanti ada yang baik, gitu. Ada akhir yang baik, yakin bahwa akhirnya itu pasti baik. Sehingga kita nggak pernah putus asa. Apapun yang kita terima, walaupun tidak sesuai yang kita bayangkan, kita tetap terima. Karena apa? Karena itu pasti akhirnya baik, gitu. Itu yang namanya harapan. Tapi kalau yang namanya percaya diri, itu nanti kita akan menghadapi banyak kekecewaan. Karena kita sudah terlanjur yakin kita itu pasti bisa, kita pasti sukses. Tapi ternyata kalau nggak sukses gimana? Kan kita jadi kepercayaan diri bisa hilang, gitu. Ya, bisa jatuh kepercayaan diri, harga diri bisa jatuh, ya. Gitu. Jadi penuh harap ini menggantikan doktrin-doktrin tentang kepercayaan diri, tentang kepastian masa depan, tentang itu tadi, ya, bahwa kita itu bisa menentukan nasib kita sendiri dan sebagainya itu, ya. Jadi bahwa kita bisa menentukan nasib kita sendiri itu juga kurang lengkap karena ayatnya tadi mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ketika mereka tidak mengubahnya. Jadi ada peran Allah ini. Ketika kita bilang kita bisa mengubah nasib kita sendiri, itu kita agak mengingkari Allah sebetulnya. Makanya itu berbahaya, gitu. Ya, jadi harapan juga demikian. Jadi harapan itu akhirnya memang harus kembali kepada Allah. Tapi sehari-hari kita harus menanamkan pada diri kita bahwa apapun yang terjadi itu baik. Misalnya corona ini, banyak orang yang putus harapan ini. Padahal kalau saya cermati, ya, bahkan saya sudah mengalami sendiri dengan adanya corona itu justru saya lebih sehat, ya. Saya lebih punya banyak waktu untuk beribadah, banyak waktu untuk belajar, banyak waktu untuk buat kajian-kajian kayak gini. Dulu sehari itu paling cuma bisa satu, bahwa saya mau ngomong 2 jam saja ke Bandung misalnya, itu harus meluangkan waktu 2 hari. Tapi dalam corona ini, saya 2 jam di Bandung, 2 jam di Australia, 2 jam di Pakistan, bisa dalam waktu sehari. Coba bayangkan, itu kalau kita tidak punya perspektif harapan yang itu mengandung ketidakpastian dan mengandung penerimaan terhadap apapun yang terjadi dan melihat sisi baik dari apapun yang terjadi, maka ya kita akan kecewa, nggak bisa kumpul-kumpul di mall, kecewa nggak bisa jalan-jalan dan sebagainya. Itu kan ekspektasi namanya, ya, angan-angan yang tidak selalu itu baik. Ya, artinya hakikat dari kehidupan itu bukan jalan-jalan, bukan kumpul-kumpul, tapi ilmu misalnya, atau silaturahmi itu yang lebih hakiki. Jadi silaturahmi itu nggak hilang. Dengan corona ini, kita malah bisa nih ke Makassar, saya nggak usah naik pesawat terbang, kita bisa ketemu Ustadz Adnan, bisa ketemu saya suka salah mengucapnya, Alkif ini, ya, dan yang lain-lain juga ini, ya. Ya, Mbak, bayangkan kalau gini nggak ada pandemi, kan saya harus cari pesawat. Dulu pernah saya diundang ke Kalimantan itu, baru mau berangkat Gunung Merapi meletus, tiba-tiba pesawat dibatalkan sampai saya harus antri di airport sampai malam, ya. Akhirnya sampai di Kalimantan jam 3 pagi dan seterusnya. Tapi sekarang nggak perlu kayak gitu. Jadi apa yang harus kita sesali, harus kita keluhkan, ya, dengan situasi yang tak terduga ini. Nah, ini bisa kita peroleh sikap ini kalau kita percaya bahwa sebetulnya segala sesuatu yang terjadi itu baik akhirnya. Ada baiknya, gitu. Bahwa akhirnya pasti baik, gitu. Ya, ini yang namanya harapan. Makanya orang kalau yang dimiliki itu harapan nggak pernah kecewa dia. Tapi kalau yang dimiliki itu optimisme atau ekspektasi atau percaya diri atau harga diri, itu dia pasti akan kecewa dan akan patah hati dan sebagainya, ya. Itu, Mbak, ya. Jadi harapan itu luas, ya, dan pada akhirnya itu harus kita gantungkan pada Allah karena segala sesuatu ini adalah kehendak Allah, ya, atau diizinkan terjadi karena Allah, gitu. Ya.
Di situ maksudnya. Jadi bukan hanya basa-basi, ya ini percaya pada Allah, mengembangkan, bukan basa-basi, itu akhirnya begitu, tapi sehari-harinya ya tetap kita harus punya keyakinan ya, beyond optimisme ya, lebih dari sekedar optimisme. Kalau optimisme itu kan seolah-olah sudah ada sesuatu yang jelas yang akan kita peroleh, padahal kita belum tentu yang kita bayangkan itu yang kita peroleh, tapi itu baik gitu. Kita lebih berorientasi pada kualitasnya, bukan pada bendanya gitu. Kalau optimisme kadang-kadang kita membayangkan bendanya, misalnya saya pasti lulus cum laude gitu. Mungkin nggak cum laude yang terjadi, tapi tetap baik gitu. Saya nilainya maunya A, mungkin nilainya nggak A, tapi justru kita dapat ilmu banyak karena nilainya nggak A itu gitu. Jadi ada sesuatu kualitas di balik kenyataan itu yang dicakup oleh harapan gitu, bukan optimisme atau ekspektasi dan sebagainya. Begitu ya. Jadi ini menggantikan, jadi yang selama ini kita biasa dengan PD, lalu percaya diri, lalu keyakinan diri dan sebagainya, kita ganti dengan harapan, itu lebih aman dan lebih sehat dan lebih sustainable ya. Begitu saya kira. Jadi harapan itu juga bisa menggantikan percaya diri. Kalau kita punya harapan, itu penampilan kita adalah orang yang percaya diri, tapi percaya dirinya itu bukan mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Allah ya, mengandalkan kebaikan, bisa menerima kejutan tanpa harus kecewa ya, bisa mengambil hikmah dari musibah dan sebagainya, itu yang disebut harapan ya. Jadi selalu positif malahan. Bukan hanya berpikir positif secara mekanistis, tapi berpikir positif dengan penuh keyakinan bahwa yang terjadi itu betul-betul bermanfaat, betul-betul ada pesan, ada hikmah gitu. Nah, gitu yang namanya harapan di situ. Yang namanya harapan Ya. dalam bahasa Inggris ya, hope. Hope. Ya, gimana untuk Kak Cicah? Apakah ada yang ingin direspon? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Jadi alhamdulillah gitu, sedikit sudah tercerahkan gitu. Jadi makna Ya. dari harapan itu seperti apa? Jadi ya yang bisa saya tangkap, jadi kita itu tetap berusaha gitu, tetap berikhtiar. Tapi kita tuh tidak menyombongkan diri karena kita itu konteksnya berharap gitu, karena ada yang lebih apa ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih mahal dibanding kita gitu. Ya. Seperti yang sudah Ustadz tadi sampaikan bahwa kita itu hidup dalam ketidakpastian. Terima kasih Ustadz. Ya, betul, terima kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, dan saya izin untuk baca dari kolom chat karena sepertinya ini yang bertanya di kolom chat banyak, Ustadz, tapi saya izin yang lebih dahulu dulu. Ya, karena kita hanya 3 pertanyaan. Itu dari Kistoni dari Feb UMS Jateng. Boleh mungkin langsung untuk open mic jika boleh, kita silakan kepada Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada Kistoni. Ya, perkenalkan, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi langsung saja pertanyaan Kistoni. Makna dari merdeka adalah itu kebebasan ya, kebebasan dalam segala hal, kesadaran dan kendali penuh atas diri kita sendiri begitu. Tadi udah disinggung. Nah, begini permasalahannya, meskipun kemajuan teknologi itu menjadi hidup kita menjadi lebih efektif, namun tidak jarang membuat khususnya saya sendiri itu terlena begitu, dan kehilangan kontrol atas penggunaan serta dampaknya. Menurut Ustadz Bagus, itu bagaimana cara mengatasinya begitu? Karena di samping itu teknologi karena kecanduan game atau kecanduan seperti kuliah daring, mengerjakan tugas terus melalui HP, laptop, tanpa menjadi lupa waktu, lupa makan, terus lupa membagi waktu berdiskusi atau berkumpul dengan keluarga begitu. Terima kasih. Pertanyaan dari kita ini sekian.
Baik, baik, terima kasih. Jadi awal dari permasalahan itu adalah dari pemahaman yang keliru tentang makna kebebasan itu ya. Jadi sekali lagi di bagian akhir tadi saya sudah menyimpulkan bahwa sebetulnya makna kebebasan yang sesungguhnya itu adalah tanggung jawab sebetulnya. Jadi bukan keluasan pilihan dan kemauan yang tak terbatas, bukan itu. Tapi tanggung jawab gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita itu bebas, itu kan kita bisa mengambil, bisa memilih mana yang terbaik untuk kita. Kita bisa menggunakan akal sehat kita ya untuk memilih mana yang terbaik untuk kita, bisa mempertimbangkan ya. Itu makna kebebasan yang hakiki. Jadi bukan karena bebas itu artinya kita bisa ngapa saja semau kita, itu bukan, itu kesalahan konsep ya. Kesalahan pemahaman tentang kebebasan gitu. Nah, karena kita salah memahami kebebasan, maka kita bermasalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku kita ya. Kecanduan game, kecanduan gadget ya dan sebagainya itu kan karena kita salah memahami kebebasan. Kenapa? Karena kan kita boleh memilih mau kecanduan atau enggak, itu kan pilihan kita. Itu kan kebebasan kita sebetulnya. Kenapa kita memilih untuk kecanduan? Ya, jadi kecanduan itu bukan salahnya gadget, bukan salahnya orang lain ya, bukan salahnya yang membuat game, tapi salah kita sendiri karena kita bisa milih mau kecanduan atau enggak. Itu makanya makna dari kebebasan itu adalah tanggung jawab, bukan sesuka hati, bukan bisa melakukan apa saja sesuka hati ya. Ini saya kira esensinya ya, termasuk juga ketika kita online dan sebagainya ya kita pikir-pikirlah, ambil keputusan ya, milih mana bagaimana caranya mengelola ini. Itu tanggung jawab kita. Kita cuma diberi kesempatan bisa online ya, kuliah online dan sebagainya. Ya, jadi sekolah online dan sebagainya. Jadi memang kalau untuk anak-anak hal ini lebih berat ya, karena anak-anak itu kesadaran akan kebebasannya itu kadang-kadang masih belum ada dan juga belum diberi dan masih banyak didikte ya oleh orang tua. Itu kasihan kalau anak-anak ya. Kalau kita bicara masalah orang dewasa ya, mahasiswa itu mestinya sudah tidak lagi mengeluh ya tentang kondisi-kondisi yang kita hadapi. Kita bisa milih ya bagaimana kita mengelola waktu kita, tenaga kita dan sebagainya ini. Gitu. SKS pun bisa milih kan, kita kalau memang terlalu berat 24 SKS ya milih ya berapalah 18 SKS aja kan kita milih itu kan kebebasan kita. Jadi jangan sampai kita punya pandangan ya bahwa karena saya dibebaskan jadi saya menderita, itu pandangan yang keliru. Atau sebaliknya, saya maunya dibebaskan sebebas-bebasnya karena kan kalau terlalu banyak diatur saya menderita, itu juga keliru juga karena kebebasan itu alamiah ya, natural, itu adalah sudah kita miliki sejak lahir. Itu sesuatu yang harus kita kelola gitu, bukan sesuatu yang harus kita tuntut, sesuatu yang harus kita salahkan, bukan, itu sesuatu yang harus kita kelola. Ya gitu ya. Seperti badan kita ini, kita lahir sudah punya tangan, kaki, perut ya, mulut, mata dan sebagainya, itu bukan kalau kita sakit perut terus menyalahkan mulut kita, wah mulutnya ini kok banyakkan makan ini, gendut terus disalahkan macam. Ya kita ini yang ambil keputusan ini yang harus bertanggung jawab tadi. Jadi kebebasan itu sekali lagi maknanya adalah bertanggung jawab. Kalau kita gagal paham makna sesungguhnya dari kebebasan, niscaya kita akan menghadapi masalah gitu. Mungkin itu ini sangat penting ya, ini masalah thought tadi ya, masalah mindset ya, bagaimana kita memaknai konsep itu. Kalau bahasa Arabnya ini masalah tasawur ya. Tasawur itu menentukan tasarruf. Tasarruf itu perilaku atau aplikasi ya. Tasawur itu pemahaman. Begitu. Jadi yang pertama kali harus kita koreksi adalah pemahaman kita ya tentang makna kebebasan itu. Baru nanti perilaku kita, kata-kata kita. Ya, bagaimana? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan
Kistoni dapat mengamalkan apa yang telah Kistoni dapat di forum ini. Terima kasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, jadi mohon maaf kepada para penanya yang lain karena kita keterbatasan waktu. Mungkin kita beralih ke agenda berikutnya. Saya izin untuk operator untuk pemberian sertifikat kepada narasumber kita. Dipersilakan. Karena ini online ya Ustadz, jadi serah terimanya seperti ini. Ya, mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk agenda hari ini, Ustadz. Saya persilakan. Baik, jadi dari beberapa komentar dan pertanyaan tadi memang yang dibutuhkan itu tips ya. Jadi bagaimana supaya ada tips yang tidak terlalu kompleks dan sebagainya ya. Nah, saya kira slide terakhir saya tadi ada 3 hal tadi. Itu bisa menjadi tips ya. Jadi bahwa ketika kita bicara tentang kebebasan, tentang ketidakpastian, tentang ketidakberdayaan ya, vulnerability itu kan kadang-kadang membingungkan ya. Makanya kita harus kunci dengan hakikat dari fenomena itu. Jadi kebebasan, ketidakpastian dan ketidakberdayaan itu adalah hakikat kehidupan, tetapi supaya kita tidak bermasalah dengan itu, maka ada 3 hal yang bisa kita pegang, yaitu pertama tanggung jawab, yang kedua penuh harap, jangan pernah kehilangan harapan, dan yang ketiga rendah hati, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa cukup ya, jangan pernah merasa sudah tidak perlu belajar lagi, merasa sudah pinter, itu enggak bagus itu ya, harus selalu merasa butuh belajar, merasa belum tahu ya. Itu bahkan Steve Jobs itu pesan terakhirnya ya ketika sebelum beliau meninggal ya, kuliah di pidato di wisuda mahasiswa Stanford itu, pesan beliau adalah stay hungry, stay foolish ya. Jadi kita harus selalu lapar dan selalu bodoh, selalu merasa bodoh. Jadi artinya jangan merasa cukup, jangan merasa sudah nggak perlu belajar lagi, jangan merasa sudah tahu semuanya dan sebagainya. Itu adalah manifestasi dari kerendah hatian ya, rendah hati. Tapi juga itu tidak cukup karena ada 2 sisi yang lain. Yang pertama adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu artinya bahwa apapun yang kita lakukan ini harus kita pikirkan benar-benar karena nanti kitalah yang akan menerima akibatnya gitu. Makanya tanggung jawab itu adalah esensinya. Kemudian harapan ini adalah sumber motivasi yang utama dan ultimate ya. Artinya ultimate itu ya paling bisa kita andalkan itu harapan. Karena apa? Karena hidup ini penuh ketidakpastian. Kita nggak bisa mengandalkan rencana, mengandalkan desain dan sebagainya ya. Kita harapan aja. Desain itu boleh kita lakukan, rencana boleh, tetapi keyakinan diri atau kepercayaan diri boleh, itu bukan berarti tidak boleh, tetapi itu harus dalam rangka harapan, harus dalam bentuk harapan, bukan dalam bentuk keharusan ya. Misalnya saya harus jadi gini, saya harus jadi dokter, saya harus jadi ini, saya harus kaya. Nah, itu yang akan menjebak. Tapi kalau saya berharap bisa jadi dokter, saya berharap bisa kaya, itu lebih sejuk ya, lebih. Tetapi ketika kita bicara harapan, artinya kita membuka peluang lain. Kalau ternyata saya tidak kaya, ya paling tidak cukuplah. Atau kenapa sih saya pengen jadi kaya? Karena saya ingin banyak sedekah ya. Tetap sedekahnya tetap jalan walaupun nggak kaya nggak apa-apa. Jadi itu yang namanya harapan itu fleksibel ya. Mungkin ada kata yang menarik. Harapan itu adalah kepercayaan diri yang fleksibel. Oke. Nah itu jadi 3 hal itu. Jadi tanggung jawab, penuh harap, dan rendah hati. Itu saya kira menurut saya sih operasional sih itu ya. Tinggal nanti dihayati saja kompleksitasnya dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan semakin hari kita semakin belajar, semakin pengalaman kita semakin paham, dan akan meningkat kepribadian kita, karakter kita menjadi pribadi yang betul-betul merdeka sejati ya, bukan sekedar basa-basi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya itulah tadi pemaparan materi dari Dr. Bagus Riono. Sekedar penyampaian kepada seluruh peserta, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dari kegiatan ngopi kita malam hari ini, ngobrol inspirasi kita malam hari ini, silakan untuk membuat resume, dan saya sudah mengirimkan link di kolom chat, dan saya berharap untuk membuat screenshot yang menarik mungkin, dan tolong untuk di tag di IG inspirasimalam.id, dan saya akan share nanti di grup peserta ya. Sebagai kesimpulan malam hari ini, ada dua hal yang saya bacakan tentang bagaimana nasib itu terbentuk, dan itu diperkuat oleh surat An-Nisa ayat 40. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Itu tentang bagaimana Allah itu tidak pernah main-main dalam berbicara sesuatu gitu. Hal kecil aja dilipat gandakan, dan sebenarnya pada dasarnya nasib itu ada pilihan kita teman-teman. Fujuraha wa taqwaha, kita yang memilih untuk menjadi fasik atau kita yang memilih menjadi orang bertakwa. Dan poin kedua adalah bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu yang terjadi. Mungkin Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Dan ini juga ketika kita berbicara COVID-19, ini juga mungkin bagian kesyukuran dari teman-teman Inspirasi Malam, karena Ustadz, Inspirasi Malam itu justru ada pada saat COVID ini ada ya. Jadi entahlah ini kesyukuran atau bagaimana. Nah, mungkin sebelum kita menutup diskusi ini, saya izin untuk teman-teman untuk menyalakan kamera, ada sesi dokumentasi bareng untuk kita semua. Mungkin boleh izin untuk operator untuk menghitung. Saya berikan waktu 10 detik untuk teman-teman menyalakan kamera. Ya silahkan, tapi nggak usah make up ya, santai saja. Oke, saya izin. Ya, ya silahkan untuk operator. Ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Sip. Ya mungkin mau ganti gaya teman-teman atau oke cukup saja ya. Satu penyampaian terakhir teman-teman, semoga saya tidak lupa. Jadi di Inspirasi Malam itu kita juga mengadakan kuliah tamu. Jadi kuliah tamu inilah yang membuat kita menghadirkan beberapa tokoh yang untuk membangun silaturahmi kepada tokoh-tokoh tersebut, dan untuk pada sesi ini kita mengundang Pak Dr. Bagus Riono. Kenapa kami memilih mengundang tokoh-tokoh tertentu? Karena kami percaya bahwa sebenarnya orang pintar di Indonesia itu banyak, tapi karena perbedaan warna lah yang membuat orang pintar itu tidak mampu berkontribusi lebih. Makanya melalui Inspirasi Malam kita berharap bisa merangkul tokoh-tokoh itu, dan kita bisa menginspirasi bareng dengan tokoh-tokoh itu dengan men-share ilmunya gitu. Nah, terus bagi teman-teman nanti yang memiliki resume yang menurut kami relevan dan cukup menyimak untuk agenda hari ini, itu akan diberikan nanti hadiah oleh panitia pelaksana dan akan diumumkan di grup, yaitu tentang buku dari motivasi dan kepribadian, buku yang ditulis oleh Pak Dr. Bagus Riono sendiri. Dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya karena di awal waktu sepertinya kita molor kurang lebih hampir 20 menit karena kesalahan teknis dari kami. Inilah salah satu kendala ketika kita berbicara dunia maya, dan ini tidak sama sekali kami duga. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan sepanjang tadi salah-salah kata, salah-salah mungkin di agenda dan lain sebagainya, kami selaku panitia pelaksana mengucapkan permohonan maaf lagi sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Dr. Bagus Riono. Semoga mungkin ke depannya Pak Bagus bisa meluangkan lagi waktunya untuk diskusi dengan kita semua di sini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf atas segala kurang. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.